Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 209. Itu benar. Ide dia dan ayahnya adalah untuk menggantikan keluarga Zhao. Kalau tidak, mereka tidak akan terhubung dengan Song Lingling dan menipu dana itu untuk beroperasi. Hanya saja mereka sangat menyadari kekuatan keluarga Zhao, apalagi dengan dukungan dari Chaebol Guild yang lebih kuat lagi di belakang mereka. Mereka tidak bisa terburu-buru, mereka harus mengambil waktu mereka. Dan sekarang, konsep yang diajukan oleh Ye Tianzong terdengar seperti fantasi, tetapi untuk beberapa alasan, dia benar-benar menganggapnya praktis. Mungkin karena fakta bahwa keluarga kerajaan dengan mudah diperoleh di restoran barusan. Tuan Ye, Anda dan Meng Kui sama-sama anggota grup Zongheng. Aku berkata, dipercayakan oleh orang lain, ini bukan fokus perhatianmu. Kamu hanya perlu memberitahuku, setuju atau tidak. Jika kamu tidak mau, maka kamu akan mati. Aku akan memilih pasangan lagi. Bukan masalah besar. Selesai. Ye Tianzong berpura-pura keluar dari mobil, yang membuat Zhao Chenggong ketakutan, dan dengan cepat berhenti, berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, masalah ini penting, Anda harus membiarkan saya memikirkannya. Kalau tidak, saya akan hubungi ayahku dan aku akan meneleponmu. Mari kita berkomunikasi dulu, jika tidak ada waktu. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika kamu merindukan desa ini, kamu tidak akan memiliki toko ini. Mendengar ultimatum Ye Tianzong, Zhao Chenggong sedang terburu-buru. Bagaimanapun, itu sudah mati. Apalagi, Ye Tianzong setidaknya memiliki latar belakang Meng Kui dan grup Zongheng. Jika ada masalah besar, bagaimana dengan keluarga Zhao? Bagaimana dengan serikat Chaebol? Hidup dan mati adalah takdir, kekayaan ada di langit. Dia memutuskan untuk mencobanya. Oke, aku berjanji untuk bekerja sama denganmu. Meskipun keluarga Zhao memiliki keluarga besar dan bisnis yang hebat, itu juga memiliki banyak kelemahan, dan ayah saya dan saya sangat jelas. Namun, apa yang kamu katakan adalah bahwa setelah keluarga Zhao diakuisisi oleh grup Zongheng, properti di bawahnya akan diserahkan kepada ayah dan anak kita. Apakah ini benar? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Tidak berani, tidak berani. Zhao Chenggong menyeka keringatnya, dan di bawah desakan Ye Tianzong, dia berkata terus terang, bisnis tradisional keluarga Zhao juga merupakan sumber pendapatan mereka. Ini terutama untuk memanipulasi pasar saham, berfluktuasi naik turun, dan mendapatkan keuntungan dari itu. Anak perusahaan Zhaonan Securities juga terkenal di negara itu. Namun, tidak peduli seberapa besar grupnya, ada celah, yaitu tuan muda dari keluarga Zhao, yang menggelapkan dana publik para pemegang saham dan suka berjudi. Masalah ini telah ditanggung oleh keluarga Zhao sampai sekarang, mereka masih mengajukan dana dari asosiasi Chaebol, dan mereka akan membantu mengisi kekosongan terlebih dahulu. Oh! Mendengar kata-kata pihak lain, Ye Tianzong mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, jadi, kamu punya ide, kan? Masalah ini milik rahasia keluarga Zhao. Ayah saya sebenarnya tidak mengetahuinya. Dia hanya mendengarnya sesekali. Saat ini, keluarga Zhao juga dalam keadaan tertekan, karena defisit di dalamnya puluhan miliar. Jika diumumkan, itu mungkin bukan hanya kehancuran keluarga Zhao, bahkan seluruh guild Chaebol akan terseret. Guild telah mempertimbangkan uang yang mereka ajukan, lagi pula, jumlahnya terlalu besar, jadi ini adalah kesempatan kita. Katakan, aku akan mendengarkan. Jika ini adalah paparan sederhana, maka properti keluarga Zhao tidak ada artinya, jadi apa gunanya membelinya? Ye Tianzong berpikir bahwa pihak lain adalah orang yang cerdas, jika dia benar-benar datang dengan ide yang buruk, maka dia merasa bahwa anak ini, dia telah salah menilai orang tersebut, dan tidak perlu tinggal. Yang saya maksud adalah bahwa secara langsung mengumumkan masalah ini, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, akan menyebabkan nilai keluarga Zhao anjlok. Begitu diketahui, keluarga Zhao akan benar-benar hancur. Pada saat itu, apa gunanya apakah kita memiliki tubuh yang terlilit hutang? Jadi cara terbaik adalah seseorang mengganti serikat Chaebol untuk membantu mereka membayar hutang mereka, dan kemudian membiarkan pihak lain mentransfer properti mereka dan kemudian mengumumkannya. Kemudian keluarga Zhao akan dikalahkan, serikat Chaebol akan frustrasi, dan kita akan menuai keuntungan dari para nelayan. Sarana yang bagus. Ye Tianzong tidak bisa menahan kewalahan. Dia benar. Transfer dulu asetnya, lalu biarkan keluarga Zhao kalah. Pada akhirnya,
guild akan menderita, dan aku akan dirahasiakan. Faktanya, keluarga Zhao hanya ada dalam nama, dan ketika saatnya tiba, akan sangat tepat untuk menjualnya dengan harga rendah dan bergabung dengan grup Zongheng dalam kapasitas lain. Ini bahkan lebih hemat biaya daripada membeli keluarga Wang, keluarga Sun, dan keluarga Huang, karena mereka tidak mengeluarkan uang, tetapi malah menghasilkan banyak uang. Rencana spesifiknya adalah, mari kita bekerja sama secara internal dan eksternal. Anda menemukan seseorang dan berpura-pura menjadi orang yang akan menutupi kekurangannya, sementara ayah saya dan saya memfasilitasinya secara internal. Tentu saja, poin terpenting adalah tuan muda kita suka berjudi. Mari kita atur pertaruhan untuk mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Biarkan dia membujuk orang tua itu untuk setuju, dan jika dia melakukan ini, dia pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, yaitu. Apakah ada masalah? Zhao Chenggong mengangguk dan berkata, itu baik-baik saja sebelumnya, tapi sekarang, ada Su Zongming dari guild yang duduk di clubhouse Jiangnan. Masalah besar seperti itu, yang melibatkan transaksi besar, dia pasti akan campur tangan. Saya khawatir kita skema akan dilihat oleh pihak lain. Petik 2. Mudah. Mengenai Su Zongming, Ye Tianzong sudah lama ingin bertemu sebentar. Meski hanya pertemuan sederhana saat itu, dia tahu bahwa orang ini memiliki temperamen yang kuat. Berurusan dengan orang seperti ini cocok untuk bertaruh dan memprovokasi. Bagaimanapun, klub Jiangnan bersenang-senang dengan hal semacam ini, jadi saya mengambil kesempatan ini dan bertemu dengannya di masa lalu. Aku akan mengurusnya. Kamu dan ayahmu bertanggung jawab atas operasi internal dan menemukan seseorang. Setelah aku menemukan seseorang, aku akan menghubungimu. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah menyelesaikan pihak Su Zongming, dan kemudian kita akan bekerja sama di dalam dan di luar untuk menjatuhkan keluarga Zhao. Itu bukan masalah. Keduanya cocok. Zhao Chenggong sangat bersemangat. Dan Ye Tianzong juga menemukan terobosan untuk menyerang Serikat Chaebol, yang bisa dianggap sebagai belas kasihan di antara keduanya. Saya melirik waktu, dan sudah 1 jam sejak saya keluar, jika saya tidak kembali, saya khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan. Ayo cepat. Tuan Ye, saya akan kembali dan bersiap-siap, tidak ada yang lain. Aku tidak punya mobil, kamu harus mengantarku pulang dulu. Oke, itu pasti tidak masalah, lihat saja. Satu hal lagi. Ye Tianzong menyela, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bertanya padamu, tentang menindas adikku Song Lingling, kamu bisa menjawabku dengan jujur, apakah itu konspirasi atau semacamnya. Gadis itu bernama Xinyi, ada apa denganmu? Menyebutkan soal Song Lingling kembali membuat Zhao Chenggong pusing, dia pikir sudah selesai, tapi ternyata belum selesai. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama marah, tetapi sekarang Ye Tianzong adalah penyelamatnya, bodhisattva yang hidup, dia hampir tidak bisa mengatasinya dan berkata, aku dan Liao Xinyi pernah melakukan one night stand sebelumnya. Kemudian, ketika saya mengeluh tentang kekurangan uang saya, dia memberitahu saya Song Lingling, begitulah cara kami mengenal satu sama lain, tetapi saya tidak bersekongkol dengannya dalam masalah ini, itu hanya kecelakaan. Benarkah? Tentu saja itu benar. Apa hubunganku denganmu sekarang? Apakah aku harus berbohong padamu? Dengan baik. Ye Tianzong berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan mengajari Anda satu tugas lagi. Biarkan saya mencari tahu tentang latar belakang Liao Xinyi. Hari ini hari Jumat dan saya perlu mengetahui semua informasi sebelum hari Minggu, mengerti? Bukan Tuan Ye, kenapa kamu bertanya tentang masalah ini lagi, bukankah kita sudah menyelesaikan semuanya? Berhenti bicara omong kosong. Bisakah itu dilakukan? Mampu. Ye Tianzong sangat marah kali ini, sejujurnya, itu cukup menakutkan. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini, Liao Xinyi, di matanya sendiri, hanyalah sepotong pakaian. Ye Tianzong dapat melakukan apapun yang dia inginkan, selama itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Kemudian, Zhao Chenggong menyetir dan mengantar Ye Tianzong pulang. Saat ini, sudah jam 12 pagi. Ye Tianzong berjalan kembali ke kamar dengan gugup, dan setelah beberapa saat, dia hanya berbaring di lantai. Klik. Lampu menyala. Ye Tianzong melompat ketakutan, bangun dengan tergesa-gesa, dan melihat Ren Yurou duduk di samping tempat tidur. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya, dia memiliki wajah yang dingin, dan dia akan berbicara, tetapi didahului oleh pihak lain, bagaimana obrolan dengan pemilik restoran. Tidak buruk. Seberapa bagusnya? Ini berlebihan. Tidak tahu kenapa.
Dia menemukan bahwa setelah bergaul selama periode waktu ini, dia dan Ren Yurou semakin terlihat seperti suami dan istri. Dia dulu tidak kenal takut, tapi sekarang dia akan merasa tidak nyaman karena mata atau ketidakpuasan Ren Yurou. Jika pasukan musuh di perbatasan utara mengetahui hal ini, rahang mereka akan ternganga kaget. Sayang, aku terlambat, ini memang masalahku, aku jamin. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu dan aku masih pasangan dalam nama. Jika kita tidak pulang pada malam hari, itu tidak cocok. Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ekspresi tidak senang yang jelas, terlebih lagi, orang tua saya, mereka sangat kritis terhadap hal ini. Saya pikir saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjagamu sampai penyakitmu tidak sembuh. Jadi, Anda tidak bisa lepas dari pandangan saya, dan berkali-kali, saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan, dan Anda tidak memberitahu saya, yang membuat saya merasa tertipu. Sayang, aku mengerti maksudmu. Ye Tianzong bangkit dan berdiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu beritahu saya, apa yang Anda rencanakan, saya akan mendengarkan istri saya, dan setelah Anda selesai berbicara, saya akan melaporkan kepada Anda tentang pekerjaan saya. Laporan. Nah, berbicara dengan pemilik restoran kali ini, selain mengucapkan terima kasih kepadanya, dia juga memintanya untuk membantu kami. Menurutnya, itu adalah bantuan kecil, tetapi bagi kami itu adalah bantuan yang besar. Apa itu? Kamu menghukumku dulu, dan aku akan menebusnya nanti. Anda. Ren Yurou terdiam. Dia menemukan bahwa suami bodoh ini menjadi semakin fasih akhir-akhir ini. Terlebih lagi, dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, saya tidak tahu apakah dia sakit lagi, atau setelah berkenalan dengannya, dia menjadi tidak bermoral. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu untuk 3 bab. Oke, istriku memiliki keputusan akhir, selama kamu bahagia, apalagi 3 bab, 300 bab tidak apa-apa. Pertama, kamu tidak boleh ke toilet di masa depan, atau dengan kata lain, ketika kamu pergi ke toilet, kamu harus ditemani olehku, kamu tidak bisa pergi sendiri. Mendengar ini, Ye Tianzong tidak berdaya. Ini adalah alasan terbaik untuk menangani urusan pribadi, jika Anda kehilangannya, bagaimana Anda bisa bertindak diam-diam? Namun, dia jelas marah sekarang, jadi mari kita tunggu sampai masalah mereda sebelum berdebat. Tidak masalah. Kedua, kamu tidak akan diizinkan ikut campur dalam masalah dan kesulitan apapun yang dihadapi di rumah di masa depan. Ini, bukankah itu pantas? Sesuai. Mata Ren Yurou menajam, dan dia berkata, aku tahu kamu punya niat baik, tapi niat baik itu mudah untuk melakukan hal buruk, kuharap kamu bisa mengerti aku. Ye Tian berhenti bicara sebanyak yang dia mau. Ini juga bagus. Jika Anda membuat banyak tembakan, saya khawatir itu akan menimbulkan kecurigaannya. Dan saya sendiri, saya harus lebih banyak bersembunyi di balik layar, jika tidak, saya akan segera ketahuan. Bagaimana dengan poin ketiga? Yang ketiga adalah... Ren Yurou tersipu, mengerutkan bibirnya, tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, mengeluarkan tempat tidur lipat dari belakang pintu, meletakkannya di depannya, dan berkata, jangan tidur di lantai di masa depan, kamar kecil, dan Anda hanya bisa meletakkan tempat tidur lipat di dalamnya. Ini dia, lantainya dingin. Bab 210. Ye Tianzong tertegun, membeku di tempat. Melihat Ren Yurou yang memegang tempat tidur lipat, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kelihatannya tajam, tapi sebenarnya mengasihani diri sendiri, tipikal jantung dadi bermulut pisau. Padahal, dia sudah terbiasa tidur di lantai, dengan fisiknya, dia tidak akan merasakan sedikitpun bahkan di musim dingin yang paling dingin sekalipun. Yang disebut kesopanan itu ringan dan kasih sayang itu berat, pada saat ini, Ye Tianzong memiliki perasaan yang dalam. Kamu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa menurutmu ranjang lipatnya tidak berat? Ditatap oleh Ye Tianzong secara langsung, Ren Yurou sangat pemalu. Wajahnya merah padam, meskipun dia tidak mengganti pakaiannya, tetapi bahkan berdiri di sana, dia tampak seperti peri berjalan keluar dari gulungan gambar, apalagi yang bisa diminta seorang suami jika dia dilahirkan dengan menantu perempuan seperti itu. Oh, aku datang. Tidak bisa tidak mengatakan. Ye Tianzong bergegas membantu membawa tempat tidur lipat, dan, di bawah perintah Ren Yurou, merapikan tempat tidur. Setelah menyelesaikannya, Ren Yurou berkata, oke, saya telah menyelesaikan 3 bab dari perjanjian saya harap Anda dapat mematuhinya, jika Anda melanggar salah satu, maka saya hanya dapat mengikuti keinginan ibu saya dan mengirim Anda kembali ke rumah sakit jiwa, aku tidak peduli kondisimu membaik atau tidak, aku tidak akan peduli lagi padamu, karena jika kamu tidak mendengarkanku,
aku juga tidak bisa mengendalikanmu. Tolong jangan khawatirkan istriku, aku pasti akan melakukannya. Itu bagus. Sekarang, kamu datang untuk menjawab pertanyaanku. Kamu baru saja mengatakan ingin melapor kepadaku. Sepertinya kamu telah mencapai kesepakatan dengan pemilik restoran Cina secara pribadi. Oh, benda ini. Ini awalnya alasan Ye Tianzong untuk pulang terlambat, tapi sekarang, dia bisa mengatakannya dengan lancar tanpa berpikir terlalu banyak, dan hanya berkata terus terang, ini seperti ini. Tidak, bos restoran Cina, dia sangat baik, dan dia juga sangat mendukung bisnis Anda. Kebetulan dia memiliki villa untuk disewa atas namanya. Bisnis kami berkembang di luar, dan hubungan kami dengan keluarga Ren tidak terlalu bagus, jadi. Villa. Ren Yuro berpikir. Kata-katanya kasar dan alasannya tidak kasar. Memang, meskipun saya masih menguasai Teluk Hailong, saya akan melakukan bisnis di luar, jadi saya tidak memiliki banyak hubungan dengan Rens Group. Nyatanya, bekerja sendiri di perusahaan juga akan membuat tante dan yang lainnya tidak nyaman, sebaiknya begini. Dan, ini berada di bawah satu atap, dan memalukan untuk melihat ke atas dan melihat. Pindah, ini sudah dibahas oleh seluruh keluarga sebelumnya, dan dia juga memikirkan rumah seperti apa yang harus dia temukan. Tapi sekarang, Ye Tianzong mengusulkan sebuah villa. Apakah ini agak besar? Ya, ini villa. Selain itu, kualitasnya bagus dan murah. Ngomong-ngomong, ini kosong, jadi serahkan pada kami dan manfaatkan sebaik-baiknya. Bukankah itu bagus? Pemilik restoran awalnya dihubungi oleh Lin Changhui. Saat itu, dia diminta untuk mengatur makan. Lin Changhui berbicara soal villa. Ngomong-ngomong sekarang, itu juga logis. Tentu saja, dia masih suka tidur di lantai, jadi dia berkata, sayang, jangan khawatir. Sewanya tidak mahal. Ini 100.000 yuan setahun. Dan, biarkan aku mencari tahu. Bukankah ibuku mengatakan bahwa kinerja baru-baru ini tidak buruk? Selain biaya personel, masih ada beberapa yang diperlukan selain biaya, itu juga mendapat untung kecil ratusan ribu, dan sewanya bisa dibayar. Apa? Mendengar perhitungan kecil Ye Tianzong, Ren Yuro sangat terkejut, dan berkata dengan cemberut, sewa 100.000 yuan seharusnya terjangkau mengingat kekuatan kita saat ini. Namun, maksudmu barusan adalah meminta ibuku untuk membayarnya uang. Bukannya kamu tidak mengenalnya. Saya khawatir ini cukup sulit. Saya masih memiliki 20.000 hingga 30.000 di sini, dan ayah harus memilikinya, menurut saya, atau kita tidak tinggal di villa. Ibu pasti akan setuju. Dan, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia pasti lebih suka tinggal di villa daripada di komunitas manapun. Selain itu, restoran hotpot Anda akan dibuka, dan grup kecantikan ibu saya akan dibentuk kapan saja. Selain itu, kalian berdua akan menjadi bos besar di masa depan. Jika Anda tinggal di rumah biasa, itu tidak layak untuk status sosial Anda. Saya tahu Anda bukan wanita yang menyukai kesombongan, tetapi terkadang di bidang bisnis, Anda harus membuat beberapa kompromi. Anda mengatakan bahwa saya telah menyetujui ketiga bab kontrak Anda, bukankah Anda setuju dengan satu permintaan? Ini adalah pencegahan langsung. Ren Yuro ragu untuk berbicara. Terutama melihat mata tulus pihak lain, dia tidak berdaya. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata, mari kita lihat. Aku akan mencari waktu besok dan berbicara dengan ibuku. Malam tanpa tidur. Karena, untuk mempersiapkan restoran hotpot, Ren Yuro menghabiskan sepanjang malam menulis rencana, termasuk masalah seperti kepegawaian dan distribusi. Meskipun segala sesuatu mulai dari resep rahasia hingga personel dan lokasi diserahkan kepada keluarga, bagaimanapun juga dia adalah komandan keseluruhan. Tanpa penjadwalannya, saya khawatir itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi saat memulai bisnis Anda sendiri untuk pertama kalinya, Anda harus melakukannya sendiri. Ye Tianzong melihatnya di matanya dan merasa tertekan di dalam hatinya. Namun, dia adalah orang yang gila kerja, benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Saya bangun pagi keesokan harinya, dan sama seperti sebelumnya, dengan sarapan yang dibuat oleh Ren Dongguo. Meski tidak bisa dibandingkan dengan selera Ye Tianzong, tapi dia memiliki hati seperti ini, yang sangat memuaskan. Keluarga itu bersenang-senang, setelah sarapan, masing-masing mengerjakan urusannya sendiri. Awalnya, Ye Tianzong akan mengungkit masalah tinggal di villa, tetapi pada akhirnya, Ren Yuro menghentikannya. Dia khawatir ibunya akan keberatan karena bagaimanapun juga itu adalah uangnya. Membicarakan masalah ini di pagi hari akan dengan mudah mempengaruhi suasana hati orang lain. Pada akhirnya,
saya harus menyerah. Zhang Chunqin pergi ke salon kecantikan, Ren Dongguo tinggal di rumah untuk merilis informasi perekrutan, dan Ye Tianzong ingin pergi ke lokasi untuk memeriksanya sendiri. Dia sudah memikirkan beberapa tempat tadi malam, tetapi apakah itu cocok untuk keberadaan restoran hotpot harus diperiksa sendiri. Lagi pula, ini adalah tempat istri saya memulai bisnisnya, jadi saya tidak bisa gegabah. Meninggalkan rumah, Ye Tianzong naik taksi ke Jalan Xincheng Nanhua. Ini setara dengan jalan pejalan kaki yang melekat di setiap kota, dengan banyak arus orang. Poin kuncinya adalah ada banyak restoran di sini, dan ada cukup banyak rekan yang beroperasi di sini. Konon omsetnya cukup besar. Hanya satu hal, persaingan di sini sangat ketat, dan tidak mudah untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di sini. Di internet sebelumnya, dia telah menghubungi beberapa tuan tanah yang berencana untuk mentransfer terlebih dahulu. Dia hanya perlu pergi dan melihat-lihat. Jika dia menyukainya, dia bisa segera menyelesaikannya. Tetapi setelah pergi ke sana, saya menyadari bahwa tempat ini benar-benar harta karun, baru jam 8 pagi, tetapi sudah penuh sesak, dan sulit untuk masuk. Tetapi, saya pergi ke 3 atau 4 toko berturut-turut, tetapi hasilnya tidak terlalu memuaskan. Entah lokasinya agak jauh, atau harga sewanya terlalu mahal, atau ada reputasi buruk di masa lalu. Bahkan jika saya berganti toko untuk beroperasi, itu tidak akan memenangkan pelanggan. Yang terakhir, jika saya masih tidak dapat menemukan yang cocok, saya khawatir saya harus memilih kembali pintu masuk orang. Di masa lalu, semua hal ini diserahkan kepada Huo Fenghuang, tetapi sekarang karena dia akan melakukan tugas Pavilion Tiansu, dia hanya bisa membiarkan dirinya melakukannya sendiri. Meskipun dia saat ini memiliki Lin Changhui, Zhong Xiliang dan yang lainnya yang dikirim di bawahnya, tetapi mereka semua memiliki urusan sendiri untuk dilakukan, jadi dia tidak akan menjadi orang yang tidak berguna yang tidak dapat menangani semuanya, bukan? Apakah begitu sulit menemukan fasad untuk melepaskan pemukulan dan pembunuhan sebelumnya? Dia tidak percaya. Bahkan jika yang terakhir ini tidak berhasil, dia dapat pindah ke tempat lain, singkatnya, dia harus menunggu sampai dia menemukannya hari ini. Di tengah jalan pejalan kaki. Ini dulunya adalah restoran hotpot, bukan karena manajemen yang buruk, tetapi karena bosnya harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis dan untuk sementara memindahkannya, apalagi dia menyewakannya, jadi dia hanya perlu membayar sewa kepadanya. Saya membuat janji sejak lama. Setelah Ye Tianzong menelepon, bos datang untuk menerimanya dengan ramah. Dia hangat dan ramah dengan sikap yang baik. Apalagi toko ini sangat bagus dari segi skala dan tata letaknya, serta banyak peralatan daur ulang di dalamnya, jadi tidak perlu membeli peralatan lain, bisa langsung digunakan. Setelah 10 menit penyelidikan, Ye Tianzong membuat keputusan akhir. Ini tempatnya. Restoran hotpot ada di sini, dan dengan resep rahasia yang diwariskan oleh istri saya, pasti akan populer. Oke, Bos Wang, saya menyewa tempat ini. Menurut apa yang kita katakan sebelumnya, sewanya 150.000 setahun. Mari kita tanda tangani perjanjian secara langsung. Untuk menyewa rumah, Anda dapat membayar dananya sendiri, dan Anda dapat membiarkan bos merahasiakannya, dan bos juga sangat lugas, menyuruh Ye Tianzong menunggu sebentar. Setelah dia pergi untuk mengambilnya, dia berdiri di pintu, bosan, dan bahkan berulang kali melihat kerumunan yang lewat. Nona Su, toko baruku akan dibuka nanti, ingatlah untuk datang dan dukung aku. Persyaratannya tidak tinggi, datang saja dan nyanyikan beberapa lagu, bantu aku mengumpulkan suara, dan kumpulkan popularitas. Kalau begitu kamu penuhi permintaanku, dan aku penuhi permintaanmu. Kita berdua akan saling menguntungkan. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Suara yang sangat cabul tiba-tiba mencapai telinganya. Ye Tianzong pada awalnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi suara akrab lainnya terdengar, Bos Qian, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Anda adalah seorang pengusaha besar. Saya seorang penyanyi kecil, jadi saya khawatir saya tidak akan melakukannya bisa naik panggung. Saya akan mengikuti Anda ke sini hari ini. Sebenarnya, saya hanya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang dan melihat-lihat, dan ketika saatnya tiba, saya khawatir saya tidak punya banyak waktu, saya menghargai kebaikanmu. Ini Su Junwan. Tidak heran saya baru saja mendengar Nona Su. Dia juga mengatakan bahwa jika dia diundang untuk bergabung dengannya, tidak akan ada orang lain selain Bintang. Ini sangat menarik. Dia menemukan bahwa Su Junwan ini seperti hantu yang berlama-lama, selalu terjerat, dan bisa bertemu satu sama lain kemanapun dia pergi. Namun, sepertinya situasinya tidak begitu baik sekarang. Ini membuatnya sangat bingung. Menurut pengamatannya sendiri,
kakeknya pasti orang yang sangat kuat. Sebagai seorang wanita muda, tidak perlu berjuang begitu keras, bukan? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.